Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Fitriani dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan presentasi hasil dari praktikum percobaan Orsted medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dasar teorinya. Tokoh fisikawan yang mengemukakan tentang medan magnetik adalah Hans Christian Orsted pada tahun 1980. Orsted menggunakan kawat konduktor yang diletakkan di atas kompas. Jika kawat tersebut dialiri arus listrik dengan arah dari selatan ke utara, maka jarum kompas akan menyimpang ke kiri. Akan tetapi, jika kawat tersebut dialiri arus listrik dengan arah utara ke selatan, maka jarum kompas akan menyimpang ke arah kanan. Dari percobaan tersebut, Orsted mengambil kesimpulan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet, sehingga dapat mempengaruhi kedudukan magnet jarum. Kekuatan magnet di sekitar arus listrik ini dipengaruhi oleh kawat arus yang mengalir dan jarak terhadap kawat. Yang memutar magnet adalah medan magnet. Jika diperhatikan, gerakan yang terjadi saat arus listrik mengalir akan munculnya medan magnet dan hubungan dengan arus listrik dengan gejala yang terjadi. Maka, Orsted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu kawat atau kabel. Yang kedua, kompas. Yang ketiga, baterai. Yang keempat, ampermeter. Yang kelima, aplikasi Gauss meter, dan yang terakhir, penggaris. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, yaitu menyelidiki medan magnet di sekitar kawat berarus. Yang kedua, menyelidiki medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Yang ketiga, menemukan hubungan jarak dengan besar induksi magnetik. Dan yang terakhir, menemukan hubungan kuat arus dengan besar induksi magnetik pada kawat berarus listrik. Selanjutnya yaitu prosedur kegiatan pada tabel 1. Yang pertama, merangkai alat dan bahan seperti prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, meletakkan kompas dan Gauss meter pada bagian bawah dengan posisi jarum kompas sejajar dengan kawat. Yang ketiga, menghubungkan kedua ujung kawat dengan satu baterai. Yang keempat, mengamati simpangan yang terjadi pada jarum kompas dan angka yang ditunjukkan Gauss meter. Yang kelima, mencatat dan menggambarkan arah simpangan jarum kompas, angka yang ditunjukkan Gauss meter dan ampermeter pada tabel 1. Yang keenam, mengubah arah arus dengan menukar kedua ujung kutub baterai. Yang ketujuh, mengamati simpangan yang terjadi pada jarum kompas dan angka yang ditunjukkan Gauss meter. Dan yang terakhir, mencatat kembali dan menggambarkan kembali arah simpangan jarum kompas, angka yang ditunjukkan Gauss meter dan ampermeter pada tabel 1. Selanjutnya, prosedur kegiatan pada tabel kedua. Yang pertama, mengulangi langkah percobaan 1 pada poin 1 sampai dengan poin 5. Dengan merubah jarak kawat dan kompas atau Gauss meter sebanyak 3 kali pengulangan. Yang kedua, mengamati simpangan yang terjadi pada jarum kompas dan angka yang ditunjukkan Gauss meter. Yang ketiga, mencatat dan menggambarkan arah simpangan jarum kompas, angka yang ditunjukkan Gauss meter dan ampermeter pada tabel kedua. Selanjutnya yaitu prosedur kegiatan pada tabel ketiga. Yang pertama, mengulangi langkah percobaan 1 pada poin 1 sampai dengan poin 5. Dengan merubah arus dengan cara menambahkan baterai sebanyak 3 kali pengulangan. Yang kedua, mengamati simpangan yang terjadi pada jarum kompas dan angka yang ditunjukkan Gauss meter. Yang ketiga, mencatat dan menggambarkan arah simpangan jarum kompas, angka yang ditunjukkan Gauss meter dan ampermeter pada tabel 3. Selanjutnya yaitu hasil data tabel 1. Tabel 1 yaitu menyelidiki besar dan arah medan magnet pada kawat berarus lurus. Arus dan jaraknya tetap, jaraknya sebanyak 1 cm. Yang pertama, letak jarum bawah, arah arusnya dari A ke B, arus listriknya sebanyak 0,7,
arah penyimpangan jarum gambarnya seperti yang ada di gambar. Setelah itu besar simpangannya sebesar 16 derajat. Selanjutnya besar medan magnetnya sebanyak 36,4. Yang selanjutnya, yang bawah, arah arusnya dari B ke A, arus listriknya yaitu 0,7. Arah penyimpangan jarumnya seperti pada gambar, besar simpangannya 16 derajat, dan besar medan magnetnya sama yaitu 36,4. Selanjutnya, hasil data tabel kedua, yaitu menyelidiki hubungan jarak dengan besar induksi magnetik. Yang pertama, letak jarum di bawah pada jarak 1 meter, arus listriknya sebesar 0,7, arah penyimpangan jarumnya seperti pada gambar, besar simpangannya 16 derajat, dan besar medan magnetnya yaitu 36,4. Yang kedua, jaraknya 2 cm, arus listriknya 0,7, arah penyimpangan jarumnya seperti pada gambar, besar simpangannya 12 derajat, dan besar medan magnetnya 34,4. Selanjutnya jarak 3 cm, yaitu arus listriknya 0,7, arah penyimpangan jarumnya seperti pada gambar, besar simpangannya 8 derajat, dan besar medan magnetnya 33,4. Selanjutnya hasil data tabel ketiga. Menyelidiki hubungan kuat arus dengan besar induksi magnetik pada kawat berarus listrik. Yang pertama, letak jarum bawah, yaitu jumlah baterainya 1, arus listriknya 0,7, arah penyimpangan jarumnya seperti pada gambar, besar simpangannya 16 derajat, dan besar medan magnetnya 36,4. Selanjutnya, letak jarumnya di bawah, jumlah baterainya sebanyak 2, arus listriknya sebanyak 0,82, arah penyimpangan jarumnya seperti pada gambar, besar simpangannya 20 derajat, dan besar medan magnetnya 37,4. Selanjutnya, letak jarum di bawah, jumlah baterainya sebanyak 3, arus listriknya 0,92, arah penyimpangan jarumnya seperti pada gambar, besar simpangannya 24 derajat, dan besar medan magnetnya 38,4. Selanjutnya yaitu pertanyaan pengganti dari analisa data. Soal yang pertama, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bagaimanakah skema arah induksi magnetik terhadap arah kuat arus listrik? Seperti pada gambar, itu adalah gambar kawat lurus berarus dengan skema tangan kanan. Arah induksi magnet tergantung pada arus listrik. Penentuan arah induksi magnet dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Selanjutnya, soal yang kedua, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bagaimanakah model grafik hubungan antara jarak titik terhadap kawat dengan induksi medan magnet? Seperti gambar yang saya tunjukkan, maka dijelaskan semakin besar medan magnet yang didapatkan, maka semakin kuat jarak yang digunakan atau jarak titik berbanding terbalik dengan induksi magnetnya. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, bagaimanakah mode grafik antara kuat arus dengan induksi medan magnet? Seperti yang saya gambarkan, gambarnya seperti itu. Soal yang keempat yaitu berikan kesimpulan Anda tentang percobaan ini. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini diantaranya yang pertama yaitu skema arah induksi magnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Yang kedua, jarak akan berbanding terbalik dengan besar medan magnet. Dan yang ketiga, kuat arus berbanding lurus dengan besar medan magnet. Kesimpulan dari praktikum ini yang pertama yaitu pada hasil percobaan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pada kawat berarus lurus diketahui memiliki besar medan magnet yang sama karena kuat arus dan jaraknya tetap. Namun arus yang berbeda mengakibatkan arah penyimpangan jarum yang berbeda pula. Sehingga besar penyimpangannya sama walaupun arah jarumnya berbeda. Hal ini sesuai dengan konsep induksi magnetik yang mana besar medan magnet akan berbanding lurus dengan kuat arus dan berbanding terbalik dengan jarak.
Pada hasil percobaan tabel kedua dapat disimpulkan bahwa hubungan antara besar medan magnet terhadap jarak ialah semakin kecil besaran medan magnet disebabkan oleh jarak yang besar. Begitupun sebaliknya, yang mana hal ini sesuai dengan konsep induksi magnetik yang menyatakan bahwa hubungan besar medan magnet akan berbanding dengan jarak sehingga dapat diketahui nilai medan magnet bergantung pada jarak antara kawat ke kompas. Pada hasil percobaan tabel ketiga, dapat disimpulkan hubungan antara kuat arus dengan besar induksi magnetik ialah semakin besar kuat arus pada kawat lurus akan menyebabkan besar induksi magnetik yang semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan konsep induksi magnetik yang mana hubungan antara kuat arus dan medan magnet adalah berbanding lurus. Sehingga semakin besar kuat arus akan menimbulkan medan magnet yang semakin besar pula. Sekian presentasi hasil praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.